Kali ini kita membahas tentang kemuliaan wanita dalam iman Kristen dan Islam. Saya berbicara pakai data. Oke. Ya. Saya akan membacakan beberapa ya. Satu dari Al-Quran. Saya akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 15. Ntar ya, saya bacakan. Saya nggak mau asumsi sendiri loh tante ya, pakai dalil saya ini. Ya. Pertama, perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya secara hak ya. Secara hak dan ini kewajiban, sama-sama mendapatkan rahmat di sisi Allah. Dalilnya? Bentar, saya kan lagi buka dalil karena kan tadi tidak ada, kita kan baru tahu kalau kita bahas tentang ini kan. Bentar ya, saya akan cari dalil. Tante siap-siapin dalil tante, karena saya minta tante bicara nanti pakai data. Saya nggak mau tante nanti bicara. Gini loh Sister Ripa, kalau memang saya nggak bisa tunjukin data, boleh ya PR saya besok ya. Aku tunjukin kamu besok, boleh PR saya ya. Nah, betapa tingginya kedudukan wanita di dalam Islam ini terbukti termaktub dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ini berbicara tentang seorang wanita. Lanjut, kemuliaan seorang wanita ya. Saya kan punya materi, cuman karena kita tadi, saya lihat ibu lagi kemarin belum selesai diskusi kita ya. Dalam riwayat hadis dikatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang harus dimuliakan? Ibumu, 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 baru ayahmu. Itu hadis. Ibumu, 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 baru ayahmu. 3 kali tingkat seorang ibu. Lalu hadis juga mengatakan bahwa laki-laki kaum mukmin yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, itu. Kemudian saya kasih data lagi. Oke, untuk sementara itu dulu saja ya. Yang pertama, surah Al-Ahqaf mention wanita yang mengandung itu wanita yang mulia. Yang kedua, memuliakan ibu 3 kali di atas 3 kali baru kemudian ayah. Yang kemudian, nah satu lagi nih, wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga ada dalam surah An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka, laki-laki tersebut, telah memberikan nafkah dari hartanya. Kemudian wanita disebut sebagai karunia dalam surah An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Maka tidak ada gap antara laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah. Itulah dalil tentang adanya kesetaraan tentang iman dan takwa antara perempuan dan laki-laki. Silakan Ibu dari sisi Kristen dulu ya, nanti baru bertanya jawab. Silakan. Ya. Kalau di dalam kekristenan, perempuan itu makhluk tidak disayang oleh kaum Adam ya. Bentuknya seperti apa? 1, mengasihi istri. Kedua, kalau menikah harus unless love selama-lamanya. Pernikahan yang kekal. Soalnya di dalam kekristenan 1 tambah 1 tidak 2, menjadi 1, ya kan? Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Jadi tidak boleh dipoligami di dalam keadaan sakit apapun. Tidak boleh. Itu bentuk
Tuhan kami menyayangi seorang perempuan. Contohnya saya sebagai istri, walaupun keadaan saya sakit, ya sakit, walaupun saya tidak bisa dipakai lagi sama suami saya, itu sudah tidak boleh diceraikan, harus disayang apapun. Soalnya itu sudah sumpah, ya sudah kami bersumpah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, tapi dipisahkan oleh maut sesuai dengan Matius 9 ayat 6. Bentuk kasih Tuhan kami kepada perempuan, bersumpah laki-laki di dalam suka duka, sakit atau sehat harus disayang sepanjang hidupnya. Itulah bentuk. Tetapi ya kalau tadi Ibu Ripa tadi berbicara tentang keadilan buat perempuan di dalam Islam, menurut saya, pandangan saya, boleh saya kasih ayat besok ya, ayat Al-Quran. Saya terkadang tidak menerima gitu loh sebagai perempuan di Islam. Contohnya ya ada salah satu ya, tapi besok saya tunjukin ayatnya. Perempuan hanya dijadikan ladang untuk bercocok tanam sesukamu. Kedua, ya kan, apabila tidak bisa dipakai lagi, punya penyakit perempuannya istrinya, boleh ditukar tambah atau menikah lagi. Saya mau bertanya dulu sama perempuan Islam semuanya, kalau kondisimu di dalam pernikahanmu menikah tetapi mendadak sakit di madu itu perasaan perempuan sangat tersakiti lah. Kita posisi kita kan lagi menikah kan sehat, tapi di dalam pernikahan kita mengalami sakit ya. Jadi kalau jelas-jelas di dalam Kristenan, apapun di dalam sakit, sehat, suka, duka, kau harus sayang sama istrimu selama-lamanya, kan begitu. Jadi kalau pandangan saya tentang Islam, kawin kontrak ada, nikah siri ada, perempuan kayak dijadikan bercocok tanam gitu di ladang sesuka hatimu gitu. Adu domba, penipu dalam nama agama. Contohnya ibarat barang gitu. Kalau sakit udah rusak, tukar tambah. Ada tukar tambah. Itu yang saya mau bantah di dalam keislaman. Kayaknya keadilan buat perempuan itu tidak ada. Jadi kalau buat kekristenan, perempuan dan laki sama hak, disayang. Contohnya suami istri, saya menghormati suami saya sebagai kepala saya, tetapi dia juga suamiku harus menyayangi saya. Itu hukum di dalam kekristenan. Jadi itu aja sih pandangan saya. Perempuan di dalam Islam tidak ada keadilan. Oke. Tidak ada keadilan bagi perempuan dalam Islam, dan saya bacakan beberapa tuduhan-tuduhan yang berasal dari ketidaktahuan tanpa dalil, tanpa dasar. Ini hanya kebencian terhadap agama Islam. Kita bisa merasakan hal itu. Islamfobia, ibu ini adalah seorang Islamfobia ya. Dia mengatakan bahwa perempuan hanya jadi ladang bercocok tanam saja. Padahal saya sudah bacakan dalilnya di awal ya, dan saya pikir dia tidak mendengar. Yang kedua adalah apabila tidak bisa dipakai, boleh tukar tambah. Ini tuduhan keji dari orang yang membenci agama Islam, yang tidak mampu menunjukkan data ya, berhutang data besok. Dan teman-teman, kemanapun Ibu Nur Hanimah Marbun ini menampakkan diri, minta dalil bahwa Islam mengajarkan tukar tambah istri ya teman-teman, karena ini fitnah keji terhadap agama Islam. Kawin kontrak diajarkan dalam Islam, tunjukkan dalilnya. Nikah siri diajarkan dalam Islam, tolong definisikan apa nikah siri, kawin kontrak, dan juga apa yang Ibu tuduhkan. Ibu tidak menunjukkan satu data. Begini cara diskusi yang baik ya. Cara diskusi yang baik itu seperti ini. Saya akan bantah itu semua, tapi saya akan memberikan apa yang Ibu lakukan. Saya akan cobakan kepada Ibu, tapi dengan cara lebih beradab, pakai data. Dalam iman Kristiani, katanya perempuan tidak dimuliakan. Bohong. Kejadian pasal 3 ayat 16, firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan dirahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Tuhan Anda dari awal telah menjadikan perempuan itu merasa kesakitan ketika melahirkan dan dikuasai oleh suami, dan ibu akan dirahi kepada suami ibu. Inilah ketentuan dari Tuhan Anda. Sejak semula perempuan sudah direndahkan. Yang kedua, 1 Timotius pasal kedua nomor 11.
Saya pakai dalil, saya tidak menuduh seperti yang ibu lakukan. Begini cara diskusi yang akademis. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi yang berdosa sebenarnya dalam iman Kristiani ada perempuan. Betapa rendahnya perempuan sejak pertama diciptakan. Dan ibu bilang perempuan diadilkan. Diam, saya masih pakai data. Ibu dari tadi berapa syubhat yang ibu berikan. Keluaran 21 ayat 7, apabila ada seorang yang menjual anaknya yang perempuan. Keluaran 21 ayat 7 mengajarkan, Tuhan ibu ajarkan bagaimana cara menjual anak perempuan, bukan anak laki-laki. Anak perempuan dijadikan bahan seksual, dijual jadi properti. Imamat pasal 25 ayat 45. Jadikan budak selama-lamanya dan wariskan perbudakan itu. Ngeri. Keluaran 21 ini menjual anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki yang dijual. Anak perempuan, bukan main ajaran Kristiani. Tuhan yang mengajarkan bagaimana cara menjual anak perempuan. Apabila ada yang seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, Tuhan ibu mengajarkan tutorial menjadikan anak perempuan sebagai budak. Ini ajaran kasih terhadap perempuan. Mantap jiwa, bohong ibu luar biasa. Makin seru nih ha. Dan yang 1 Petrus pasal ketiga nomor 1 sampai 5, lah perempuan harus tunduk akan segala sesuatu kepada lakinya. Ditampar, disuruh nungging, disuruh kayang, manjat tembok, ngacak sampah. Ibu tidak boleh membantah, karena kalian harus tunduk kepada laki kalian. Dan kalian tidak dapat warisan. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Perempuan itu najis. Imamat pasal 15 ayat 19. Kalau seandainya ibu punya laki, mati laki ibu, ibu harus menikah dengan adiknya laki ibu, dengan keluarga ibu. Ini ada dalam Ulangan pasal 25 ayat 5. Lalu wanita ibu kalau diperkodok, anak perempuan ibu diperkaos sama orang lain, ketika orang itu memberikan 5 shikal kepada ibu, maka anak ibu harus menikah dengan yang memperkodok. Perempuan hina sekali dalam agama kalian. Kemudian perempuan harus berdiam diri dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Merendahkan diri, ibu harus merendahkan diri. Baca dalilnya dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Tidak boleh mengajar dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Tunduk pada suami akan segala sesuatu. Dan dalam Efesus pasal 5 ayat 22, berdiam diri bu. 1 Korintus pasal 14:34. Tidak boleh berbicara di dalam jemaat. 1 Korintus 14:34. Tidak boleh berkepang, pakai emas, pakai baju mahal. Itu 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Ini bu cara diskusi. Tunjukkan ayatnya. Kalau mau dibahas, bahas satu-satu. Jangan seperti tadi bicara nikah siri, ayatnya nggak ada ya. Kemudian wanita yang tidak perawan pada malam pertama dibunuh depan keluarganya, dirajam. Ulangan 22 14 21. Dan bahkan bini orang diambil oleh Tuhan Anda. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Jadi ibu bantah semua data yang saya sampaikan. Dan saya katakan, pertama, dalam Islam perempuan tidak wajib tunduk kepada maksiat. Kalau ada suaminya yang tidak memberi nafkah, maka dia boleh meminta khulu. Pertanyaan saya, bolehkah Ibu Nurhani minta cerai kalau lakinya berselingkuh dan tidak memberi nafkah dan ditampar bolak-balik Ibu Nurhani? Jawab pertanyaan saya. Itu saja pertanyaan saya. Bolehkah Ibu Nurhani, anak perempuan Bu Nurhani, minta cerai kepada suaminya kalau lakinya seorang pemabuk, tukang tampar, pejudi dan tidak memberi nafkah? Jawab. Terima kasih. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Oke. Menurut omongan saya tadi, apakah tidak betul Islam perempuan dianggap ladang, nikah siri atau nikah kontrak? Apa saya pendusta? Dalilnya apa Bu? Oke. Dalilnya, datanya. Apa saya enggak usah dulu tanpa dalil. Apa saya berdusta di dalam omongan saya? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Omongan tanpa dasar adalah dusta. Saya bicara pakai data. Kalau ibu mau bantah sama Umi Ripa, datanya jujur, yang ibu mau bahas mana? Jawab dulu aku, jujur dulu. Apa yang saya jujurkan? Ibu bicara dari kebencian ibu terhadap tidak Bu, sah dilakukan. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Berarti ibu Ripa pembohong. Pembohong artinya apa? Apa arti pembohong? Ya. Apa arti pembohong? Bu, ibu ngerti nggak arti pembohong? Ibu mengerti tidak apa artinya pembohong? Apa saya berdusta? Bu, pembohong itu adalah berbicara sesuatu yang tidak benar. Apa yang saya bicarakan tapi tidak benar yang saya bicarakan? Apa?
Apakah aku yang berbohong? Apa Ripa yang berdusta sama saya? Ibu bilang bahwa kami hanya dijadikan ladang. Tunjukkan datanya bahwa kami hanya dijadikan ladang. Kalau Anda tidak jujur tidak masalah. Begini. Tadi Saya loh. Ibu memfitnah, ibu berdusta. Tidak ada dalil di Al-Quran Ibu bahwa Rifa. kami dijadikan hanya jadi ladang. Diksi hanya jadi ladang seolah-olah perempuan untuk seksual saja seperti dalam kitab ibu. Ya, Tetapi dalam kitab ibu ada dalilnya. Bagaimana Ibu Ripa? Yang terjadi Makanya saya minta baca Bukan dalil Al-Quran itu biar ibu membuktikan. tahu. Begini, Jangan ibu begini, songong dan sok tahu. buah yang baik kelihatan kok kalau pohonnya baik. Bu, buah yang baik kelihatan baiknya. Ibu penipu, ibu buah yang buruk. Ibu berbicara tanpa data. Ibu lah buah buruk itu. Di dalam contohnya di dalam pengakuan Islam ajaran yang benar, tapi buahnya bagaimana di lapangan? Bagaimana di Buah apa? lapangan? Ibu mau tahu data? Oke, kita pakai data ya. Perceraian terbanyak di mana ya di dunia? Pohon yang Oke, baik, oke. Ibu Ripa, Kita pohon lihat yang baik KDRT akan terbanyak berbuah di yang dunia baik. ya. Nah, Ibu Riba bohong. Oke, kita Ibu lihat Ripa bohong. perempuan paling banyak teraniaya di mana? Nikah Oke. siri disahkan di dalam Islam. Makanya sampai punya istri. Apa nikah siri? Itu apa saja? Apa arti nikah siri? Hmm? Apa arti nikah siri? Nikah di bawah tangan. Kalau menurut Islam. Saya tanya, menikah di bawah tangan menurut agama mana yang mengharamkan itu? Agama mana yang mengharamkan? Ada istilah menikah di bawah Oke, tangan. coba tunjukkan cara menikah di agama ibu. Harus dibawa ke gereja. Mana? Muslim. Mana dalilnya? Mana Itu dalilnya dalam Matius Bible? 9 ayat 6 kan dibacakan di sini. Mana? Matius berapa? Saya dipersatukan Tuhan. Matius tidak berapa? boleh dipisahkan oleh manusia. Hei, di Saya situ dalilnya Matius barang siapa yang menikah tidak boleh diceraikan. Sejak kapan nikah siri itu menceraikan? Tunjukkan kepada saya tata cara menikah dalam kitab ibu. Kita kan mau Tunjukkan tata cara ibu mengkritisi nikah siri. Nikah siri itu adalah pernikahan halal di hadapan Allah, tapi tidak terdaftar di negara. Tunjukkan zina. Coba tunjukkan perspektif zina. Ya, tunjukkan perspektif apa arti zina? Apa arti zina? Apa arti zina? Apa itu keadilan buat Apa arti zina? Apa arti zina? Siapa di poligami? Apa arti halal, zina? diceraikan boleh. Mana Apa larangan itu poligami? adil buat perempuan? Bu, ibu telinganya mendengar Hah? nggak? Telinga mendengar? Aku mendengar. Sehat? Oke. Aku mendengar. Mana dalil larangan poligami di Bible? Mana aturan menikah dalam Bible? Aduh. Astaga. Aduh. Digegen pressing balik KO tuh. Ngomong asal bacot. Nggak pakai data. Sok tahu. Tidak boleh bercerai. Menikah siri itu bukan bercerai. Ibu ini sehat nggak sih otaknya? Menikah itu bukan bercerai. Menikah siri itu menikah legal secara Islam, tapi belum didaftarkan dalam. Kamu bilang Apa arti menikah siri? Apa arti nikah siri? Zina. Tahu nggak? Tunjukkan di mana? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tunjukkan tertulis. Tunjukkan tertulis di mana? Tertulis di mana? Nikah siri Tertulis di mana, banyak. Jit? Iya, mana? Poligami banyak. Hah? Mana tunjukkan kalau nikah siri artinya zina? Puncak sono banyak. Coba kamu Iya, sono dulu, kawin kontrak. Telinga Itu sehat? Telinga sangat sehat nggak? Tes, menghina telinga sehat nggak? perempuan Ini orang telinga sehat nggak sih? Jadi Otak sehat nggak? Saya tanya. perempuan di dalam Islam, Inilah kalau perempuan Islam kalau benar sudah datang hanya bulan, ladang. kalau nggak dapat Kalau dicontoh jajan, dari itu. kalau nggak dapat kasih sayang dari suaminya kayak gini contohnya nih. Oke, Bicara ya. nggak mendengar. Saya tanya. Sekali lagi saya tanya ya. Tahu nggak Hei, pendusta? Anda Tahu Islamophobia, pendusta, Anda pembohong, tahu pendusta, pembohong. Anda pendusta. Apa yang saya bohongkan? Pembohong Apa kau. yang saya bohongkan? Nah, kau Nih, ini pembohong. buahnya teman-teman. Ini buah dari menyembah manusia yang berkelamin. Otaknya jadi kurang seperti ini ya. Kenapa? Kamu orang pembohong, pendusta kau. Tunjukkan kepada saya arti nikah siri. Arti nikah siri artinya apa? Tahu. Faktanya di dalam Apa yang saya Islam bohongi? banyak kontrak nikah siri. Iya, apa Melecehkan artinya nikah perempuan, siri? Anak tidak ada identitas. No, Islam. Tahu. Ini apa ini? Mana datanya? Mana datanya? Nikah siri Mana artinya datanya? apa? Itu Banyak di antara orang Kristen yang tidak menikah dan kumpul kebo. Woi, kalian lebih banyak kumpul kebo. Kalian lebih banyak kumpul kebo. Tahu kalian? Ini udah nggak ada data nih. Saya sudah bilang, oke kita pakai data ya. Kita pakai data teman-teman ya. Nikah siri. Anak-anaknya jadi Apa ini? Apa yang kau omongkan ini? Nikah siri kau aja nggak ngerti nikah siri apa? Pembuat film porno terbanyak di dunia itu orang Kristen. Pembuat film porno terbanyak di dunia adalah orang Kristen. Orang yang paling banyak kumpul kebo di dunia ini orang Eropa yang agamanya Kristen. Nggak ngerti. Nikah siri aja nggak ngerti.
Tuhan. Jelaskan dulu apa arti nikah siri. Ya. Saya nggak mau ngelawan orang ini lagi ya bang. Saya mau kasih beberapa data tentang agama Kristen. Dia tidak mampu menunjukkan apa arti nikah siri. Hei, kau nggak jawab Nggak bisa, pertanyaanku. Oni. Memang. Nggak bisa. Memang dia ini memang Islamfob. Tukang fitnah dia. Dia nggak ngerti apa nikah siri artinya. Di kitabnya aja nggak diajarkan cara menikah. Kalian itu betul. ketika sudah bersatu daging kelamin dengan kelamin sah kalian jadi bini istri. Tahu nggak? Itu kitab kalian yang ajarkan. Siapa laki-laki yang bersatu dalam daging dengan perempuan maka jadi suami istri. Jadi kalau laki mau tidur dengan pesundal jadi suami istri mereka. Fitnah aja kerjaanmu.